Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ibrahim Sutra Kesworo dengan NIM 1001424 Saya di sini akan mempresentasikan laporan ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Lina Sakina Eskom MP. Basis data adalah komponen krusial dalam pengelolaan informasi digital. Sistem ini dirancang untuk memantau aktivitas transaksi pembelian mulai pelanggan, produk, hingga detail transaksi. Di sini ada Entity Representation Diagram atau ERD, adalah representasi grafis yang digunakan untuk menggambarkan struktur database, termasuk hubungan antar entitas di dalam sistem. Dalam konteks studi kasus toko serba ada bernama beli seru, ERD ini dirancang untuk memantau aktivitas penjualan produk dari berbagai kategori dan merek yang tersedia. Perancangan ERD mencakup beberapa entitas ini seperti produk, kategori, merek, pelanggan, serta detail transaksi. Setiap entitas dirancang untuk menentukan atribut kunci utama atau primary key dan dihubungkan melalui kunci tamu atau foreign key guna menunjukkan relasi antar entitas. Dengan adanya rancangan ERD ini, pembangunan sistem basis data dapat dilakukan secara sistematis dan selaras dengan kebutuhan operasional toko. Di sini ada penjelasan entitas dan relasi. Entitas merupakan representasi dari objek data yang datanya disimpan dalam basis data dan dapat dibedakan dari entitas lainnya. Setiap entitas dalam ERD memiliki atribut-atribut yang relevan serta berperan penting dalam sistem yang dirancang. Berdasarkan diagram ERD untuk sistem toko sebada tersebut, terdapat 6 entitas utama, yaitu ada produk. Produk merupakan entitas yang menggambarkan barang-barang yang tersedia untuk dijual dalam sistem. Terus kedua ada kategori. Kategori digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya. Yang ketiga ada brand. Brand itu mewakili merek atau nama produsen dari produk yang ditawarkan brand ini. Yang keempat ada detail transaksi, mencatat setiap item produk yang termasuk dalam satu transaksi informasi yang disimpan mencakup produk yang dibeli, jumlah, dan subtotal dari masing-masing barang. Yang kelima ada transaksi, berfungsi untuk menyimpan data pengguna atau pembeli yang dilakukan oleh pelanggan, termasuk tanggal, waktu, siapa pelanggan. Yang keenam ada pelanggan, menjadi entitas yang menyimpan data pengguna atau pembeli yang melakukan transaksi. Terus di sini model transaksionalnya ada tabel produk, tabel pelanggan, tabel transaksi, tabel brand, dan tabel kategori. Di sini ada implementasi DL atau SDL untuk menentukan struktur tabel, menentukan hasil tabel, dan ini contoh struktur. Manipulasi data dengan DBL,
DML, ini ada strukturnya, menambahkan data disebut insert, mengambil data disebut select, mengubah data disebut update, menghapus data disebut delete. Setelah itu, di sini ada normalisasi 1NF. Pertama di sini ada normalisasi 1NF. Tahap awal dalam proses normalisasi adalah 1NF yang bertujuan memastikan bahwa setiap kolom dalam tabel hanya berisi satu nilai dan setiap record memiliki struktur yang konsisten. Sebagai contoh, dalam kasus transaksi Ahmad, data awal mencatat berapa produk dalam satu baris seperti pada transaksi dengan ID 111 yang mencantumkan dua produk sekaligus, yaitu susu dan roti. Kondisi ini melanggar aturan 1NF karena sebuah atribut menyimpan lebih dari satu nilai. Untuk memenuhi aturan 1NF, data perlu dipecah sehingga setiap baris hanya mewakili satu produk untuk satu transaksi. Dengan demikian, struktur data menjadi lebih terregulasi dan setiap tahap normalisasi berikutnya. Terus yang kedua ada normalisasi 2NF. Tahap kedua itu adalah 2NF merupakan langkah lanjutan dalam normalisasi setelah data memenuhi 1NF. Pada tahap ini, setiap atribut non kunci harus memiliki ketergantungan juga terhadap seluruh kunci utama, bukan hanya sebagian dari kunci tersebut. Dalam kasus data transaksi aman ditentukan adanya material dependence di mana atribut seperti nama konsumen hanya bergantung pada ID konsumen. Sementara atribut seperti nama, produk, dan harga hanya bergantung pada ID produk. Hal ini menunjukkan bahwa atribut-atribut tersebut tidak bergantung pada kombinasi ID transaksi dan ID produk sebagai kunci. Untuk memenuhi 2NF, data harus dipecah menjadi beberapa tabel, seperti tabel konsumen, label, produk, tabel transaksi, dan tabel data transaksi. Dengan pemisahan ini, setiap atribut akan memiliki ketergantungan penuh terhadap kunci utama di tabel masing-masing, sehingga struktur data akan lebih terkoordinasi dan dapat terreduksi. Yang ketiga ada normalisasi 3NF. Tahap ketiga ini adalah langkah normalisasi yang dilakukan setelah data memenuhi 2NF. Fokus utama pada tahap ini adalah menghilangkan transitif dan sebenarnya yaitu kondisi di mana atribut non kunci bergantung pada atribut non kunci lainnya, bukan langsung pada kunci utama. Dalam kasus transaksi aman, kolom total pada tabel di transaksi merupakan hasil perhitungan dari harga produk dikalikan dengan kuantitas. Oleh karena itu, kolom total tidak bergantung langsung pada kombinasi ID transaksi dan ID produk sebagai kunci utama. Untuk memenuhi 3NF, total perlu dihapus dari tabel dan nilai total cukup dihitung secara dinamis saat diperlukan dalam laporan atau sistem. Dengan ini, struktur data menjadi lebih terorganisir, konsisten, dan bebas dari distraksi. Jika ada bagian lain yang perlu disesuaikan, saya siap. Ini bukan dokter. Kesimpulannya, dengan perancangan basis data yang baik, mulai dari tadi, model relasional, DDL, dan DML, serta normalisasi hingga 3NF, sistem beli siap digunakan secara efisien dan konsisten. Setiap transaksi bisa direkam secara sistematis dan bisa data pelanggan maupun produk dikelola dengan baik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.